Menteri Pemuda dan Olahraga Rizainuddin Amali dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Ri Basuki Hadimuljono meninjau Stadion Kanjuruhan di Kabupaten Malang, Jawa Timur, Kamis tanggal 13 Oktober tahun 2022. Kunjungan ini dalam rangka menindaklanjuti arahan Presiden Jokowi untuk melakukan audit usai mendatangi Stadion Kanjuruhan. Menpora dan Menteri PUPR melihat berbagai lokasi di stadion, termasuk Gate 13 yang menjadi salah satu titik terjadinya tragedi Kanjuruhan pada tanggal 1 Oktober tahun 2022. Saya hari ini mendampingi Menteri PUPR Pak Basuki kembali lagi ke sini, dan tentu tugas kami dalam rangka arahan dan perintah langsung dari Bapak Presiden, kata Menpora Amali dilansir situs resmi Kemenpora. Bapak Presiden memberikan perintah langsung kepada Menteri PUPR untuk melakukan audit stadion-stadion yang digunakan untuk pertandingan atau kompetisi profesional di tanah air. Dan khusus untuk Kanjuruhan ini ada perintah lebih lanjut lagi yang akan disampaikan oleh Pak Menteri PUPR. Jadi, sekali lagi kedatangan kami kali ini dalam rangka melihat kondisi stadion dan juga apa yang akan dilakukan selanjutnya, tambah Menpora Amali. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyampaikan, pihaknya akan melakukan audit stadion-stadion yang digunakan untuk kompetisi profesional atas arahan Presiden Jokowi. Kami turut berbela sungkawa atas korban Stadion Kanjuruhan ini. Benar yang disampaikan Pak Menpora tadi, bahwa Presiden memerintah kami untuk dilakukan audit teknis, evaluasi teknis tentang Kanjuruhan ini dan stadion-stadion lain yang digunakan untuk Liga 1, 2 dan 3 yang memiliki banyak supporter, kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono. Audit Stadion Kanjuruhan dilakukan oleh tim Komisi Keandalan Bangunan Gedung KKBG. Basuki menyebut, pihaknya memprioritaskan audit stadion dari segi keamanan, kenyamanan maupun bangunan gedung. Dia mencontohkan Stadion Gelora Bung Karno Senayan yang direhabilitasi saat perhelatan Asian Games 2018. Jadi kalau audit keamanan dan keandalan bangunan itu adalah keselamatan, keamanan, kenyamanan. Itu yang terutama yang auditnya. Kayak misalnya yang di GBK waktu kita merehab GBK untuk Asian Games itu ada standarnya, 15 menit harus full atau harus bisa kosong selamat, dengan kapasitas yang 80.000 itu, tuturnya. Tim Gabungan Independen Pencari Fakta TGIPF untuk sementara menyimpulkan bahwa Stadion Kanjuruhan Malang tidak layak menggelar pertandingan berisiko tinggi alias high risk match. Salah satunya, karena tidak ada pintu darurat di dalam Stadion Kanjuruhan. Kesimpulan ini didapat TGIPF usai menemui sejumlah pihak yang terlibat dalam tragedi Kanjuruhan Malang. Pihak-pihak yang ditemui mulai dari unsur pengamanan, panitia pelaksana, hingga perwakilan Aremania atau supporter Arema. Mungkin kalau medium atau low risk masih bisa. Jadi artinya, untuk high risk match kita harus membuat kalkulasi yang sangat konkret, misalnya adalah bagaimana mengeluarkan penonton dalam keadaan darurat. Sementara yang saya lihat adalah pintu masuk, berfungsi sebagai pintu keluar, itu tidak memadai. Kemudian tidak ada pintu darurat. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, Basuki Hadimuljono mengaudit bangunan Stadion Kanjuruhan, di Kabupaten Malang, Jawa Timur, pasca terjadinya tragedi yang menyebabkan 132 orang meninggal dunia pada tanggal 1 Oktober tahun 2022. Basuki mengatakan ia bersama tim melakukan evaluasi teknis tentang kondisi bangunan Stadion Kanjuruhan dan menemukan sejumlah catatan penting terkait keselamatan penonton. Hasil evaluasi tim, ada 7 rekomendasi dan 3 diantaranya berhubungan langsung dengan kejadian kecelakaan, kata Basuki. Ya, terima kasih Pak Beni. Pertama, terkait dengan tangga tribun. Pada tribun ekonomi, tidak ada tangga untuk akses para penonton. Pada tribun tersebut, langsung tempat duduk tanpa single seat. Kedua, terkait dengan jenis-jenis pintu yang ada di dalam Stadion Kanjuruhan. Ada pintu dorong atau harmonika dan juga pintu yang mengayun. Pintu tersebut terlalu dekat dengan akses tangga dari tribun penonton. Untuk pintu, pada saat orang turun dari tangga itu langsung menuju pintu. Sehingga, dalam kondisi panik dan mungkin gelap, kemungkinan jatuh karena curam dengan anak tangga yang tidak standar, ujar Basuki.
Ketiga, tidak ada pintu darurat yang bisa diakses penonton pada saat terjadi kondisi yang tidak ideal. Di stadion itu, hanya ada pintu servis yang bisa diakses oleh ambulans atau pemadam kebakaran. Tidak ada pintu darurat, yang ada pintu servis. 6 pintu untuk ambulans atau pemadam dan sebagainya itu ada, tapi tidak bisa diakses oleh penonton yang ada di tribun. Jadi walaupun pintunya besar, bisa masuk mobil, tapi tidak bisa diakses penonton yang ada di tribun, ujarnya. Sementara itu 4 hasil evaluasi lainnya adalah terkait dengan penerangan, kamar kecil untuk penonton yang tidak layak, perimeter penyangga untuk para penonton dan pagar pembatas yang bisa dengan mudah diloncati oleh penonton. Evaluasi tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Bangunan Gedung, Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 7 Tahun 2021 tentang Standar Prasarana dan Sarana Stadion dan Lapangan Sepak Bola. Selain itu juga mengacu pada FIFA Stadium Guideline. Itu yang kami pakai untuk mengevaluasi stadion ini, katanya.